Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema peranan ilmu kimia dalam bidang teknologi. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Dina Sevina Fajri Akmarina, nomor absen 10. Yang kedua ada Fawaz Naufal Rahman, nomor absen 13. Lalu yang ketiga ada Gimas Fortuna Melani, nomor absen 14. Lalu yang keempat ada Kafka Nafisa Maulida, nomor absen 20. Yang kelima Muhammad Aldo Triwibowo, nomor absen 23. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Nanda Hidayah Safitri, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara umum ilmu kimia. Ada yang tahu kimia itu apa? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi teman-teman, kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang biasa kita sebut dengan IPA, yang memegang peranan serta berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Perkembangan iptek menghasilkan kemajuan teknologi. Dengan kimia dapat membantu kita dalam memahami prinsip-prinsip yang ada di alam. Kontribusinya terhadap manusia adalah seperti memilih bahan yang tepat untuk membuat alat elektronik, lalu ada produksi pakaian, lalu ada lagi konstruksi rumah, mobil, kesehatan, teknologi, sanitasi, dan bahkan ada pembersihan pertanian lingkungan hidup dalam industri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu memilih bahan yang tepat untuk membuat alat elektronik. Agar alat elektronik dapat bekerja dengan baik dan efisien, kita wajib memilih bahan-bahan yang tepat untuk digunakan agar tidak ada kesalahan dalam pembuatan. Pada saat memilih bahan, tentunya kita juga bergantung kepada ilmu kimia. Contohnya seperti pada pembuatan layar monitor, itu menggunakan bahan seperti neon dan kristal cair. Dalam ilmu kimia, neon dapat berpijar dalam waktu yang lama dan lebih hemat daya dibanding dengan bahan yang lain. 2. Pakaian. Sebelum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengandalkan kapas, wol, sutra untuk produksi kain. Tetapi karena pengetahuan kimia, pakaian yang terbuat dari polister tersedia. Selain itu, banyak warna dan pewarna juga digunakan untuk mendesain pakaian. Sifat kimianya juga dipelajari oleh kimia. Ini membantu untuk memilih warna atau pewarnaan yang dapat terurai secara hayati dan tidak berbahaya begitu, Bu. 3. Bahan rumah. Di masa lalu, rumah dibangun dengan kayu biasa, batu, tanah liat, dan juga mortar. Lem digunakan sebagai lukisan putih. Tetapi karena teknologi kimia, manusia mulai membuat semen, beton, dan bahkan cat, pernis, ubin, dan lain-lain. Bahan-bahan ini memberikan kekerasan, keandalan, dan tampilan yang menarik untuk rumah dan konstruksi lainnya. Selanjutnya, mereka tahan debu dan tahan air. Misalnya, semen terdiri dari kalsium oksida, aluminium oksida, silikon dioksida, besi oksida, dan lain-lain. Dalam industri dan lingkungan sekitar. Dalam industri, banyak industri yang tergantung pada kimia untuk berbagai proses, terutama industri yang terkait dengan farmasi, gas, alkali, asam, sabun, dan lain-lain. Banyak bahan limbah di industri ini dapat digunakan
solidan, cairan, dan gas. Lingkungan dapat dipelajari dalam hal ini aspek-aspek seperti polusi, pemanasan global, gas yang diperiksa dengan menggunakan bahan Kendaraan seperti mobil, pesawat terbang juga menggunakan ilmu pengetahuan kimia dalam teknologinya. Bahan bakar yang digunakan, oli mesin, asap dalam baterai, semuanya terkait dengan kimia. Ada penelitian intens di Departemen Kimia di banyak universitas terkenal di dunia dalam mengeksplor bahan bakar hidrogen. Selain itu, kita menggunakan aluminium dalam pembuatan pesawat. Kenapa bukan besi? Karena aluminium itu ringan dan juga tahan terhadap korosi. Kesehatan. Kimia memerankan penting dalam perawatan kesehatan. Pengetahuannya digunakan dalam diagnosis penyakit, pembuatan obat, dan prosedur sterilisasi. Ada cabang kimia yang terpisah yang secara teratur digunakan dalam bidang kedokteran, seperti kimia obat-obatan, kimia analitik, kimia organik, dan biokimia. 8. Teknologi elektronik. Teknologi gadget seperti ponsel ataupun komputer menggunakan prinsip kimia untuk penyimpanan daya atau biasa disebut baterai, paduan logam, penyolderan, pembersihan, tahan gores, dan masih banyak lagi. 9. Sanitasi dan pembersihan. Pembersihan di rumah ataupun di kantor dilakukan secara rutin. Ini melibatkan penggunaan fenol, alkohol, asam, dan lain-lain, tapi tidak digunakan secara membabi buta untuk tujuan tersebut. Mereka lebih disukai berdasarkan mekanisme kimianya yang terlibat dalam pembersihan. Noda marker bisa dihilangkan dengan metanol, tapi tidak dengan air biasa. Noda berwarna kuat yang melekat pada wadah gelas dapat dihilangkan dengan mencuci dengan zat pengoksidasi. 70% alkohol bertindak sebagai antimikroba, tetapi tidak kurang dari itu. Sementara itu, konsentrasi yang lebih tinggi bisa merusak sel-sel kulit. Jadi, chemistry dari tindakan mereka dipertimbangkan secara khusus di sini. 10. Pertanian. Kimia digunakan secara luas di pertanian untuk meningkatkan hasil panen dan juga mempertahankan kondisi buruk. Pengetahuan kimia digunakan untuk mempelajari sifat tanah, pH, komposisi mineral, dan keberadaan elemen jejak air yang digunakan. Untuk irigasi dianalisis untuk mengetahui kimianya, yaitu berbagai garam dan senyawa lain yang tercampur di dalamnya karena tidak semua air cocok untuk pertanian. Tes semacam itu dilakukan untuk memeriksa kesesuaian air untuk irigasi. Insektisida dan pestisida dibuat dari senyawa organofosfor. Mereka disintesis dengan reaksi kimia dan struktur molekulnya diketahui oleh para ilmuwan. Selain itu, hormon tanaman, enzim, dan persyaratan lain untuk pertumbuhan dijelaskan oleh kimia. Bahan inti tanaman juga dipelajari untuk komponen ini dieksplorasi untuk manfaat lain seperti dalam obat-obatan